Oh, selamat malam dan selamat datang kembali di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Dan per hari ini atau per kemarin lebih tepatnya, kita memasuki round ke-14 di Silverstone, Inggris untuk menyaksikan hari ini di kelas M2 PlayStation dan juga M2 PC seperti biasanya. Dan seperti bisa dilihat, hari ini saya akan membawa balapan hari ini secara solo, dan tentunya ada juga Fernando ya selaku race director juga camera director akan beradu jalannya balapan pada malam hari di kelas M2. Dan tentunya kita akan balapan dengan format M2 dengan motor Moto2 yang dimana tentunya akan sangat-sangat menantang. Dan ya, kita lihat aja seperti apa balapannya. Yang kemarin pun mungkin untuk teman-teman yang nonton kualifikasi, mereka menjalankan kualifikasinya di kondisi track yang basah. Tapi kayaknya kalau dari prediksi BMKG yang sudah didapatkan, race hari ini akan berjalan dengan kondisi kering. Gak tahu sih, kayak mungkin masih agak cloudy ya, tapi dengan track yang kering, jadi tidak akan ada banyak drama-drama oleh cuaca. Tapi kita lihat saja untuk balapan ya saat lagi. Tapi sebelum itu mari kita berterima kasih dulu kepada sponsor kita di tahun 2023 ini. Ada Agung Tahta Mandiri yang sudah mendukung berjalannya Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Ada juga MGPI dan Indo Motor Racing yang sudah menjadi media partner kita di musim kali ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk sponsor-sponsor yang sudah mendukung event kita di musim 2023 ini. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyaksikan dibuka oleh kelas M2 PlayStation yang sudah bersiap-siap, dan kita akan saksikan balapannya di Silverstone untuk 50% format race. Sebelum itu mari kita lihat dulu untuk rider up di kelas M2 PlayStation. Dan itu dia untuk rider line up kita di kelas M2 PlayStation yang sebentar lagi sudah akan menghajar track 1 ini, yang dimana kita tahu Silverstone adalah salah satu track terpanjang di kalender MotoGP. Jadi ya, kita lihat saja ini dia untuk start grid tadi malam hari ini. Untuk klasemen mungkin kita akan tunjukkan nanti ya setelah race-nya berakhir. Tapi sebelum itu kita lihat starting grid yang akan mengisi row pagi para pembalap kita, dimana Tabrak Lari akan start dari pole position dengan fast lap di 2 menit 13,2. Afiq J8 di posisi kedua dengan 2.14,0, dan juga Lewis Smith di posisi ketiga dengan 2 menit 15,0 juga. Dan kita berpindah ke row kedua, ada Malam Gaming di posisi keempat, Fitra Martin di posisi kelima, dan juga Faris Masbilan di posisi keenam dari jarak waktu 2.15 sampai 2.29. Dan ya, kalau kita lihat dari lap time ya, mengingat dengan kondisi wet track ya, jadi emang mungkin akan ada toleransi kurang lebih 10 detik, atau nantinya di balapan akan lebih cepat 10, ya kurang lebih 10 detik lah, karena kondisi track yang kering dan lebih cepat tentunya. Dan yes, ini dia untuk pemilihan tire compound seperti biasa. Mengingat kita akan menggunakan atau berjalan race-nya dengan kondisi kering, jadi penggunaan slick tires di soft medium hard akan menjadi pilihan utama, yang semoga saja tidak akan menggunakan rain tire atau wet tires di soft medium, karena kita berharap tidak akan turun hujan. Karena kalau udah hujan di sini lama banget, kayak tadi kita lihat juga di qualifying bisa sampai 2.15, 2.13. Dan untuk penggunaan slick tires kayaknya akan menggunakan ban yang komponnya keras ya, karena satu lap di sini cukup demanding dan pastinya akan cukup menghabiskan ban. Tapi kayaknya nggak akan sengabisin kemarin di Sachsen Ring, yang pasti ban kirinya tuh bakal habis. Kalau di sini mungkin akan lebih lebih balance bisa dibilang, karena tikungannya pun lebih beragam dan nggak banyak juga tikungan-tikungan yang cepat. Tapi ya mungkin perlu diperhatikan ada di change nanti yang sangat tricky lah. Dan yes, ini dia untuk race kita di kelas M2 PlayStation yang sudah kita lihat back on starting grid, back on the race. Ini dia pole sitter kita yang akan membalap hari ini, dan juga rider-rider lainnya yang sudah siap untuk
bertarung demi perebutan posisi pertama. Tabrak lari is on pole, red lights are on, who will take the win here in Silverstone untuk kelas M2 PlayStation, and this is the race of the grid. We go, nice start dari Tabrak lari dan juga Victor 8 yang langsung break the formation. Kita lihat di belakangnya ada Om Alam Gaming dan juga Luzan Smith di posisi keempat, posisi 3 dan juga posisi keempat lebih tepatnya. Om Alam Gaming yang hari ini nampaknya cukup baik langsung naik ke posisi kedua, tapi kita lihat barusan ada kontak dan juga sedikit drama yang sudah mulai jadi. Back on again on the attack, Victor Martins nampaknya yang harus menyeret keluar Luzan Smith barusan karena deep into the brakes dan juga diving, sehingga harus menyeret Luzan Smith tanpa adanya permintaan atau tidak juga bisa melihat, atau mungkin memang late break barusan ya dari Victor Martins. Nah, sayang sekali untuk keduanya, dan juga Victor Martins yang tentunya harus mendapatkan penalti akibat reckless riding yang ia lakukan, dan juga ya bisa dibilang mengorbankan Luzan Smith barusan di tikungan berapa tuh tadi, gua nggak sempat lihat. Tapi ini dia start back on the race again, Tabrak lari dan juga Om Alam Gaming serta Afik 8 di posisi 1, 2, 3 still on the race, still on the run, dan kita akan melihat dia memasuki sektor kedua, baru di sektor kedua yang memang di sini nggak bakal long run ya. Dan bisa kita lihat juga hanya berjalan 9 lap, tapi 9 lap di sini akan sangat luar biasa demanding sekali. Dan kita lihat saja memasuki Maggots and Maggots di depan mata menuju sektor ketiga, dan sedikit informasi bahwasanya di layout GP23 atau di MotoGP 2023 itu untuk starting layoutnya sudah berpindah ya, sama dengan di F1. Jadi mungkin biasanya kita lihat start finishnya ada di sektor 2, sekarang ada di sektor 1 ya, biasanya ada di sektor 2 untuk start finish, sekarang dipindahin ke belakang sana. Dan sekarang kita lihat saja Om Alam Gaming nampaknya ada di posisi kedua dengan cukup nyaman, tapi juga ada serangan dari Victor 8 ya di belakang di posisi ketiga dengan gap 0,5 detik. Dan sementara itu Tabrak lari nampaknya benar-benar pace-nya luar biasa sekali, sudah mulai kabur, bahkan sudah kabur dengan sangat luar biasa di posisi pertama 1,9, hampir menuju 2 detik di posisi terdepan. Sementara itu Victor 8 semakin mendekat lagi di 0,2, 0,1, mempressure Om Alam Gaming, belum bisa memanfaatkan movement di chicane turn 16 dan juga 17, entering turn 18 dan juga final corner di sini. Om Alam Gaming still on the run, sangat berbahaya sekali barusan serangan dari Victor 8 yang tentunya sangat memberikan pressure ke Om Alam Gaming. Bisa kita lihat sedang fokus sekali di sebelah kiri layar barusan, tapi sedang berusaha juga untuk stay on the bike dan juga defense di posisi kedua, going on to the left dan juga chicane yang sangat tajam di sini. Kita lihat Victor 8 yang sedang disaksikan nampaknya oleh rekan-rekan M1 ya. Di sana ada Kikins dan juga Fadli Ramadan kayaknya tuh yang sedang memantau berjalan balapan di kelas M2 PlayStation. All fokus untuk Afikri 78 yang sekarang sedang berusaha untuk mendapatkan posisi kedua. Gain adalah target dari Victor 8 untuk bisa mengejar Om Alam Gaming. Setidaknya mungkin untuk beberapa lap ke depan, targetnya adalah untuk nge-pressure dulu dan juga nge-push Om Alam Gaming untuk melakukan kesalahan. Tapi kita lihat juga pace dari Om Alam Gaming yang sekarang ini bisa dibilang seimbang dengan Victor 8, tapi kayak di beberapa sektor sudah ada sedikit perlawanan dari Victor 8. Kita lihat going on contact, nothing to lose, dan nampaknya masih tone down lagi dari Victor 8, tidak mau memaksakan untuk mengambil chance demi melakukan overtaking yang riskan. Dan kita lihat ini dia sangat smooth sekali so far dari Victor 8. Benar-benar respect juga tadi ke Om Alam Gaming yang bisa kita lihat masih bisa menutup line ya. Dan ya Victor 8 pun harus mundur dulu sekarang. Back on again di posisi ketiga, going on to the chicane di Maggots kembali lagi sebelum masuki Hanger Straight. Ini adalah salah satu sektor atau spot yang bisa dibilang rumit ya di Silverstone ini, karena benar-benar chicane-nya banting kiri banting kanan, mungkin sama kayak di Silverstone, sama kayak di Austin Texas yang kita tahu juga lah, di sektor awalnya itu udah langsung ada di Snakes atau SS yang sangat menyulitkan. Nah di sini mungkin di Maggots and Maggots untuk Silverstone. Kita memasuki sektor terakhir di tikungan ke-15, going on di Tabrak lari masih sangat solid di posisi terdepan, tapi nampaknya sudah kehilangan 0,4 sampai 0,3 detik ke posisi kedua yang sebelumnya sudah hampir menyentuh 2 detik, bahkan sudah sempat menyentuh 2 detik, namun sekarang kembali lagi di 15, 14, 16 bahkan tadi. Jadi ya entah ini emang Om Alam Gaming dan juga Victor 8 yang sedang push on dan mengejar pace dari Tabrak lari, atau memang Tabrak lari yang melakukan mistakes di beberapa tikungan sebelumnya sehingga ia harus kehilangan 0,5 detik lah bisa dibilang. Dan ya kita lihat special helmetsnya sudah digunakan bagi Tabrak lari yang memang ini sudah bisa dibilang poinnya luar biasa sekali dari Tabrak lari sejauh ini, udah 283 poin di posisi terbaik. Ya, dan kita lihat tampaknya ada mistakes lagi dan juga kesempatan tentunya bagi Om Alam Gaming, tapi sayangnya harus melebar barusan untuk bisa mendapatkan chance kembali demi melakukan overtake ataupun closing up ke Tabrak lari yang sekarang masih menjadi race leader kita bersama Pertamina Mandalika SAG Team.
With number 13 kita lihat dia tabrak lari X3 atau mungkin kita kenal juga sebagai Michaelos masuki hairpin di turn ke-6 menuju turn ke-7 double hairpin. Lihat so far so good, sayang sekali untuk Malam Gaming tidak berjalan baik meskipun sudah mendapatkan fast lap, tapi sayangnya ia harus melebar di entry turn ke-7 atau di turn ke-6. Kita lihat dari replaynya dari lap pertama di mana ada launch attack dari Victor Martins yang sangat-sangat mengerikan terhadap Lewis Smith. Yes, itu dia nampaknya racing line yang berbeda sehingga ya mau tidak mau Victor Martins sudah harus jatuh. Sekarang juga terkena long lap penalty, barusan lebih tepatnya. Mungkin sekarang sudah di serve dan ya itulah mungkin salah satu istilah sudah jatuh tertimpa tangga bagi Victor Martins yang sekarang harus ada di posisi terakhir, posisi kelima dengan gap 17 detik ke Lewis Smith yang sempat terjadi kontak dengan dirinya dan ya menjadi race yang tidak terlalu menyenangkan lah bisa kita bilang di kelas M2 PlayStation bagi Lewis Smith maupun Victor Martins dari awal balapan. Dan bisa kita lihat juga di sebelah kiri bahwasanya Lewis Smith dan Afrika 78 memang ada di satu ruangan yang sama dan mungkin jadi pertanyaan ini Lewis Smith mainnya ke layar sebelah mana gitu, mungkin ada secondary monitor ya, tapi ya itu dia it is nice race dari Lewis Smith yang sekarang sedang push juga untuk setidaknya bisa mendekat ke top 3 yang ya akan menjadi PR sangat besar ya karena gapnya di 8 detik. Dan wow, apalagi dengan mistake barusan yang terjadi akan sangat sulit untuk bisa mengejar ke posisi top 3 yang bisa kita bilang dengan gap seperti ini ketiganya di posisi teratas sedang battle meskipun dengan masing-masing jarak 1 detik. Ini masih sangat possible sekali untuk berebutan posisi pertama karena kalau kita lihat ini sayang sekali Victor Martins ya Vicky 8 dan juga tabrak lari sempat pace-nya ini saling naik turun bisa dibilang, jadi ya akan sangat-sangat possible sekali untuk bisa adanya masih lagi. Dan sayang sekali Malam Gaming nampaknya harus rela kehilangan perebutan podium zone-nya di posisi kedua dari Afikri 78 karena barusan saja kita lihat terjatuh nampaknya di turn ke-4. Sangat disayangkan sekali untuk rider KTM kita satu ini. Setelah race yang cukup baik nampaknya sampai lap ke-4 atau masih ke lap ke-4, tapi nampaknya barusan di turn ke-4 dia harus terjatuh. Tidak menjadi tikungan yang baik dan mungkin memang cukup tricky juga ya karena di situ continue chicane di turn 6 turn 5 turn 4 masuki turn 3 4 masuki 5 sorry. Jadi ya memang tajam-tajam banget tikungannya. Jadi perlu kepresisian yang luar biasa dan juga trail braking bisa dibilang untuk melakukan atau melewati tikungan tersebut. Dan sekarang ini tentunya Afikri 8 yang ada di posisi kedua mendapatkan advantage cukup besar bisa dibilang meskipun sekarang jaraknya tiba-tiba 2 detik ketabrak lari, mungkin juga tadi sama-sama melakukan mistake ya di chicane turn 3 4 5 sehingga ya kehilangan cukup banyak waktu, hampir 1 detik bahkan bisa dibilang ke tabrak lari yang sekarang kembali lagi leading the race dengan sangat luar biasa jauh di depan sana 2,7 sampai 2,8 detik. Dan Fikri 78 bisa dibilang juga sudah cukup aman di posisi kedua, tapi tentunya semua pembalap ingin finish di posisi pertama dan mungkin itu adalah target utama dari Fikri 78 sekarang meskipun ya atau mungkin jadi target kedua ya karena mungkin target utamanya adalah finish, setidaknya finish di posisi kedua dan mengantongi poin yang berarti untuk klasemen nanti. Malam Gaming sementara itu yes mungkin akan menjadi pilihan terbaiknya untuk stay on the bike saja di posisi ketiga karena another fall akan berakibat sangat fatal dengan jarak gap sekarang 5 detik kurang lebih ke Lewis Smith yang kalau misalkan ada terjatuh itu bisa aja langsung kesusul atau mungkin langsung mendekat bagi Lewis Smith ke Malam Gaming. Jadi ya best of luck untuk Malam Gaming dengan sisa lap yang ada. Kita lihat barusan tabrak lari memasuki lap kelima atau di lap keempat barusan berhasil menorehkan fast lap dan juga sekarang semakin menjauh lagi ke Afikri 8 dengan gap 3,3 detik. Masuki sektor kedua di lap kelima dari total 9 lap yang ada, sungguh menjadi balapan yang panjang bisa kita bilang, di mana satu lap ini hampir memakan 2 menit kurang lebih. Jadi ya benar-benar ini ya selain demanding untuk tingkat fokus fisik juga sangat-sangat terkuras ini, apalagi mungkin untuk tabrak lari ya terutama yang nantinya di M2PC akan membalap lagi. Jadi ya benar-benar endurance banget untuk tabrak lari. Tapi so far di kelas PlayStation ini nampaknya sudah menjadi balapan yang smooth, sudah menjadi balapan yang sangat luar biasa baik dan juga mungkin sudah bisa dibilang sesuai target. Tapi kita lihat saja masih ada 4,5 lap lagi untuk diselesaikan race kita di Silverstone satu ini untuk round ke-14 di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Dan kalau kita lihat dari gap di sebelah kiri atas atau di grid kita, ya ini udah bisa dibilang sih ini udah start mooring masing-masing. Untuk kejar-kejaran juga benar-benar sulit kalau misalkan maupun harus ngabisin bahan bakar
tapi riskan juga untuk kehabisan bahan bakar nanti di akhir-akhir, jadi takutnya nggak finish. So ya, bisa dibilang kalau nggak ada hal-hal unik yang terjadi ya, ini posisi seperti ini sudah bisa dikunci dan ya tabrak lari mungkin akan finish kembali di posisi pertama setelah kemarin itu kayaknya tidak finish di posisi yang diinginkan. Nah, itu ada di posisi berapa kita? Tahun 13 kemarin berhasil finish di posisi keempat. Jadi ya, mungkin a sweet revenge untuk tabrak lari di race kali ini. Ada P1 dengan gap luar biasa besar 4,2 sekarang, jadi dalam 1, 2, 3 lap kayaknya di tabrak lari berhasil nambahin 1 detik gapnya ke posisi kedua. Kita lihat F8 meskipun di satu frame yang sama tapi terpaut jarak yang cukup jauh, bisa kita lihat dari depth kameranya yang udah ngeblur di belakang sana. Nah, ada long lap penalti untuk Mitra Martins di posisi kelima, jadi benar-benar di balapan yang luar biasa berat kayaknya untuk Mitra Martins setelah clashnya barusan di lap pertama dengan Lawrence Smith. Terkena long lap penalti dan juga harus terjatuh, sekarang mendapatkan long lap penalti berikutnya akibat track limits warning yang sudah ia lampaui sebanyak 5 kali. Jadi ya, mungkin untuk finish di posisi kelima sudah menjadi hal yang cukup lah untuk Mitra Martins sekarang, dan tentunya ini sudah paling jauh 32 detik lulusan. Tadi pun kita lihat berapa kali wobble yang sangat berbahaya sekali. Tank slap baru nampaknya untuk tabrak lari, tapi tidak menjadi masalah, hanya mengurangi 2 detik saja, 3 detik mungkin ke gapnya AVG78 di posisi kedua, dan ini masih sangat-sangat cukup sekali untuk bisa memimpin balapan dengan tenang di depan sana. Kita lihat replaynya dari tabrak lari yang barusan memasuki turn ke-6, lagi-lagi di turn ke-6 ya. Ini adalah slow SS atau mungkin slow hairpin di 6 menuju ke 7. Jadi ini bener chicane yang lebar bisa dibilang, tapi hairpin yang luar biasa pelan. Jadi ya tricky juga di sini. Dan kita lihat barusan braking dari tabrak lari yang sedikit tidak stabil mengakibatkan dia harus hilang grip dan wobble di entry. Untungnya masih bisa di recover loh. Itu salah-salah sedikit dalam recovernya bisa high side dan akhirnya terpental cukup jauh. Dan kalau udah high side itu biasanya recover time untuk kembali ke tracknya lebih lama daripada jatuh yang low side, karena ya kita tahu lah high side itu udah ngeri banget untuk level jatuhnya udah kepental-pental dan juga biasanya jauh gitu motor. Jadi untuk recover back on tracknya akan lebih lama dibandingkan low side yang mungkin motornya kalau gang glosor jauh banget ya, motor itu masih bisa lebih cepat di recover. Mungkin kalau high side untuk recover back tracknya bisa 5 detikan, untuk low side kurang lebih seingat gue ya waktu itu main di 3 detikan. Jadi emang ada major gap tersendiri dari cara jatuhnya masing-masing, dan itu yang terjadi. Untungnya tidak terjadi tabrak lari barusan setelah mengalami momen yang cukup besar di turn ke-6. So far kita lihat dengan gap 2 detik ada harapan bagi VK78 untuk closing up, tapi tentu saja tidak akan gegabah ya bagi VK78 yang sekarang sedang ada di posisi kedua. Tentu tidak akan mau mengorbankan posisi keduanya begitu saja, tapi dengan adanya chance seperti ini tentunya akan diambil semaksimal mungkin bagi VK78 yang sekarang di posisi kedua, mengingat keduanya juga adalah rival di M2 PlayStation yang kita tahu lah. VK78 selalu ingin battle bersama tabrak lari, dan kemarin nampaknya untuk VK78 sudah berhasil dibuktikan bahwa ia bisa finish di posisi pertama. Oke, di lap ke-7 dan setelah 9 lap yang ada kembali lagi masuk ke turn 6 yang menjadi masalah nampaknya bagi beberapa rider, tapi sekarang nampaknya sudah lebih beradaptasi lagi, dan juga kita sudah memasuki late game. Kita tahu lah di sini semuanya sudah beradaptasi, sudah tahu di mana titik braking yang lebih pas lagi, lebih mantap lagi untuk bisa mendapatkan racing line serta pace yang mantap. Dan kita lihat sejauh ini sudah kembali melebar lagi ya di 3 detik ke tabrak lari untuk VK78 di posisi kedua. Jadi ya so far kayaknya sudah bisa dipastikan posisi 1, 2, 3, 4, 5 akan berakhir seperti ini sampai final di checkered flag nanti untuk lap ke-9. Kembali lagi di SS Maggots and Beckets turn 10, 11, 12, 13. Ini kalau mengacu ke map F1 ya, yang harusnya sih masih sama dengan total 18 tikungan atau 17. Kita lihat nanti. Tapi ya itu dia, kita ada di akhir lap ke-7 di mana tabrak lari so far so good, dan meskipun gapnya sempat fluktuasi sekarang di 2,8 lagi setelah tadi ada 31, 32, tapi ini bisa dibilang mungkin penurunan gapnya atau semakin dekat gapnya ini terjadi karena tabrak lari yang mungkin sedang saving up fuel untuk tidak kehabisan nantinya di akhir-akhir balapan atau di final lap, karena sempat beberapa kali kayaknya tabrak lari itu finish dengan kondisi bahan bakar yang agak tipis gitu, dan tentunya masih bisa diselesaikan dengan luar biasa juga. Jadi ya mungkin sebuah strategi tersendiri bagi tabrak lari untuk tone down dulu dalam beberapa lap, dan mungkin nanti akan push di lap pertengahan lap ke-8
menuju lap ke-9 atau mungkin di final lap nanti di lap ke-9. Kalau saja untuk strategi dari tabrak lari yang sejauh ini nampaknya sudah berjalan cukup baik. Meskipun ada sedikit mistake ya di turn 6, tapi tidak menjadi masalah besar dan sejauh ini masih sangat luar biasa kuat sekali di posisi pertama dengan gap 24 sampai 2,3 detik menuju turn ke-4 dan juga turn ke-5. Ini dia di sektor kedua tabrak lari dan juga VK78 yang mungkin sejauh ini atau sampai lap ke-8 ini adalah dua rider yang masih ada jendela untuk adanya pertempuran bagi keduanya. Tapi mungkin dengan kondisi seperti ini hanya pertempuran mental lah untuk keduanya, untuk stay on bike dan juga tidak melakukan kesalahan sedikit pun untuk bisa finish di posisi yang sudah mereka dapatkan. Nih, itu sambil baca-baca live chat kalian. Karena mungkin untuk balapannya ya seperti ini, akhirnya akan kayak gini gitu. Dan tadi kayaknya di awal-awal udah ada Om HD yang hari ini kayaknya sayang sekali di M2PC nggak akan bisa balapan karena ada masalah di monitornya. Jadi ya sayang sekali Om HD 28 best of luck untuk race berikutnya, mungkin semoga bisa kembali bergabung bersama kita di final nanti di Valencia. Dan sayang banget di round 14 nggak bisa balapan, atau mungkin nanti semoga aja monitornya tiba-tiba benar di M2PC. Ada Ryusei juga tadi, nanti Ryusei juga balap di M2PC. Kita lihat dulu lah nanti seperti apa. Ada Sam Madan juga, halo thank you sudah bergabung. Ada Hazar Jasway katanya sama kayak nonton F1 ya. Ya gitu ya. Memang ya ini F1 style banget, jaraknya udah jauh-jauhan, dimana mungkin ada Max tabrak lari dan di posisi kedua biasanya ada posisi 2 ganti-ganti masih. Mungkin karena mobilnya warna biru kita ambil Mercedes aja. Ini adalah George Fikri, dimana di posisi kedua 78. Nice dan kita lihat aja, kita sudah di akhir lap ke-8 masuki final lap. Tabrak lari still on the lead dengan 3 kali track limits warning, masih ada 2 kali lagi ya untuk spare track limits saja, jadi sama sekali tidak ada masalah. Dan VK8 di posisi kedua pun nampaknya aman-aman aja, tidak nge-push juga, tidak risking the position untuk bisa mengejar ke posisi pertama. Jadi ya kayaknya posisi kedua udah menjadi best option untuk dirinya di gap 3,7 sampai 3,8 juga. Jadi ya nice race, nice pace juga dari VK8. Kita sempat ada lihat beberapa kali bikin lebar banget, tapi kayaknya emang racing lagi tabrak lari. Dan ya VK8 yang emang udah stay on his pace juga, gak maksain untuk push, jadi udah wise choice. Malam gaming yang tadi kita lihat sayang sekali harus ada beberapa trouble di beberapa tikungan dan di beberapa sektor, harus turun ke posisi ketiga, serta Luzan Smith yang kita tahu lah di awal-awal dengan Victor Martins harus terjebak insiden yang sangat-sangat merugikan. Keduanya harus puas ada di posisi 4 dan juga 5. Terlebih mungkin untuk Victor Martins yang benar-benar harus sudah ada sambil bersabar gitu ya, karena sekarang di posisi kelima gapnya 48 detik, ini udah mirip-mirip sama gap di F1, dimana gapnya sering banget sih gitu tuh. Dan race-nya cukup berat bagi Victor Martins, tapi respect banget karena masih terus melanjutkan balapannya. Ini adalah sikap dari rider seutuhnya dari Victor Martins. Jadi ya kudos untuk Victor Martins di posisi kelima. Dan ini dia top 5 rider kita yang akan menyelesaikan Silverstone untuk malam hari di round ke-14 Agung Tata Mandeg Championship 2023. A nice lead and race dari tabrak lari di posisi pertama, sudah ada di sektor terakhir menyelesaikan Megats and Beckets menuju Hangar Straight. So far so good, tidak menjadi masalah yang besar, meskipun tadi sedikit ada momen yang cukup besar, tapi tidak menjadi masalah, tidak menjadi sebuah hal yang merugikan banyak bagi dirinya. Dan yes, ini luar biasa banget lah dari tabrak lari. Bisa ya Costa claim title hari ini. Waduh, kita lihat aja ada kita bincang. Oke, kita informasi nih, ada 8 kita bakal balapan, nice. Ben lagi race baca komen ya, gimana ya kondisinya, mungkin untuk baca komen. Dan kondisinya sangat mungkin sekali untuk tabrak lari finishing kembali lagi di posisi pertama, another 25 point ke klasemen. Itu dia tabrak lari kembali lagi menang di race kali ini, kembali lagi naik ke posisi pertama setelah kemarin harus turun dulu tahtanya. But this tabrak lari back on the first position. Afik 8 finish di posisi kedua, dan juga Om Alam Gaming yang kembali lagi memasuki podium di posisi ketiga. Nice race dari top 3 rider kita, dan ya bisa dibilang top 5 rider kita sejauh ini. Dan ya ini dia akhir dari Silverstone untuk kelas M2 PlayStation. 9 lap yang sangat-sangat berasa ya, mungkin udah kayak 15 lap lah kalau di beberapa race sebelumnya. Dan pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh tabrak lari di salah satu sirkuit yang
paling demanding lah untuk gue pribadi karena ini tracknya panjang banget gila. Dan ya dia final result kita untuk kelas M2 PlayStation di Agung Tata Mada Championship 2023. Tabrak lari taking on the win dengan fast lap juga di tangannya untuk 2 menit 03,9. Jadi luar biasa banget. Fast lap di 2:03,9. Itu menjadi benchmark kita sendiri ya di dry condition. AVG 8 finish di posisi kedua dengan fast lap di 2 menit 05 dan juga ada Amalam Gaming di posisi ketiga dengan lap time yang hampir-hampir sama untuk fast lapnya di 2:05,3. Lewis Smith sayang sekali mau tidak mau finish posisi keempat bersamaan juga dengan Vita Martins yang hari ini finish di posisi kelima dan sayang sekali tidak berhasil melewati garis finish di batas waktu yang sudah ditentukan oleh game yang barusan. Jadi ya untuk NC, tapi kita masih menganggap itu finish dan juga finish posisi kelima tentunya mendapatkan poin yang cukup oke lah setidaknya. Itu dia untuk race kita di round ke-14 kali ini Silverstone Inggris untuk M2 PlayStation yang sekali lagi berhasil dimenangkan oleh Tabrak Lari di posisi pertama dari RPST dan ini harusnya sudah berhasil mengantongi 308 poin. Harusnya 308 poin nanti. Kita lihat ya di klasemen sementara. Tapi dengan jarak poin segitu, ini gila sih udah semakin luar biasa, semakin ngeri banget. Dan tadi pun kita lihat ya helmnya udah helm emas, udah helm victory banget jadi. Well deserved race untuk hari ini, another point ke klasemen dan Tabrak Lari benar-benar mengunci race hari ini. Di klasemen pun sudah sangat luar biasa dan itu dia race hari ini di Silverstone Inggris untuk M2 PlayStation. Dan ya kita sambil menunggu ya kembali lagi untuk memasuki Parc Fermé karena setiap selesai balapan kita tentunya akan tanya-tanya nih kepada para kita di top 3 yang sudah finish di posisi 1, 2, 3 gimana tanggapannya mengenai balapan hari ini. Ya mungkin kita pasti akan selalu mendengarkan tanggapan-tanggapan yang unik di setiap balapan. Jadi kita tunggu saja dulu untuk masuki Parc Fermé. Kita sambil baca lagi deh ke live chat karena tadi ada siapa yang ada sih Sanmori semua ya Sanmori semua. Om Boris kemana? Om Boris kayaknya sedang ada kesibukan lain dulu jadi sayangnya tidak bisa bergabung dulu bersama kita. Jadi bear with me guys untuk hari ini. Lagi-lagi saya solo lagi jadi semoga tidak bosen. Kalau misalkan saya banyak berhenti juga di pertengahan balapan itu karena rahang saya pegal. Jadi mohon maklum ya. Apalagi di track 1 ini ya semoga aja masih bisa enjoy lah untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan di setiap race-nya karena yang kita saksikan adalah balapan ya tentunya untuk melihat battle dari setiap pembalapnya meskipun ya pada akhirnya pasti kalau di track 1 ini sih udah nggak aneh ya untuk kita lihat pasti bakal ada Sanmori gitu apalagi kalau misalkan pack-nya udah kepecah karena ada tragedi atau insiden itu udah nggak aneh banget kalau misalkan pack-nya bakal kepecah cukup jauh dan pada akhirnya ya kayak tadi Sanmori-nya cukup jauh gitu dan gapnya mungkin di 2 detik pun itu udah kerasa banget dan sulit kejar karena tracknya yang panjang gitu. Ya itu dia untuk race hari ini yang sudah tergambar mungkin yang untuk di M2 PlayStation ya. Oke dan ini dia kita sudah masuki Parc Fermé tinggal menunggu Michaelos yang kayaknya ada sedikit trouble di kameranya Afik juga sama ada trouble juga di kameranya semoga bisa langsung bergabung lagi. Sudah ada Malam Game itu sudah standby. Kita tunggu dulu untuk dua rider lain ya yang nampaknya sayang sekali harus disconnected lagi bagi Michaelos atau Tabrak Lari. Tadi udah bergabung bersama kita tapi ya mungkin ada lagi-lagi nggak tahu kenapa ya. Kita sering banget kena masalah di hardware kameranya yang tiba-tiba kadang suka disconnect. Jadi untuk teman-teman yang bertanya kenapa Parc Fermé kita kadang suka lama nungguinnya karena itu suka ada masalah di hardware kameranya yang nggak tahu kenapa tiba-tiba sebenarnya udah connect terus tiba-tiba pas kita memulai tiba-tiba disconnect lagi kamera ridernya jadi udah harus nunggu lagi dan semoga aja hari ini di round kali ini nggak sering-sering banget ya buat disconnect kamera tapi sekarang sudah ada Om Fikri lagi dan juga tinggal menunggu Michaelos untuk menyalakan kameranya dan kita akan menunggu untuk memulai interview dari Parc Fermé kita bersama top 3 rider yang berhasil finish di Silverstone untuk posisi 1, 2, dan juga 3 sudah finish dengan sangat-sangat luar biasa. Tinggal menunggu 2 rider lagi. Ini tinggal ada Tabrak Lari dan juga Afik 8 yang sekarang kita tinggal tunggu aja untuk setup kameranya lagi dan juga kita tunggu untuk dan tentunya kita berterima kasih ya kepada sponsor kita di tahun ini ada Agung Tahta Mandiri yang sudah membuat championship kita di 2023 ini menjadi Agung Tahta Mandiri Championship 2023
Tentu juga ada media partner yang sudah mendukung berjalannya event di musim ini, ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. Jadi buat teman-teman nih, jangan lupa untuk follow dan juga visit webpage mereka. Kameranya kenapa ini? Media sosial media mereka di sosial media sponsor kami di akun pertama itu ada di MGPI dan juga Indo Motor Racing. Jadi silakan dicek-cek untuk sponsor kami di tahun kali ini. Terus juga jangan lupa untuk teman-teman yang mau bergabung bersama kita ada di Discord yang bisa diakses lewat link di deskripsi di bawah, atau mungkin bisa langsung ke website kami di Motorsport Indonesia 2000 di motorsport.com. Ya. Dan kayak ada mas. Kita tunggu dulu ya. Mohon bersabar untuk teman-teman semuanya karena Park Ferme kita nampaknya ada sedikit masalah lagi di kameranya Om Fikri. Yang tadi sebenarnya udah nyala, tapi nggak tahu kenapa. So disconnect lagi dan kayaknya sebentar lagi udah nyala lagi. Nah, kita tunggu aja dulu ya. Semoga sudah fix dan kita akan bergabung ke Park Ferme saat lagi. Dan tadi kita udah mention juga untuk yang mau bergabung bisa langsung join Discord kita. Linknya ada di bawah dan juga di website kami. Dan ya, ini dia untuk Park Ferme kita di posisi 1, 2, 3 berhasil menyelesaikan Silverstone dengan baik untuk M2 Passion. Please welcome, ada Tabrak Lari, Afikri 78 dan juga Om Alam Gaming. Itu dia untuk top 3 kita dan mungkin kita langsung mulai saja bersama yang hari ini finish di posisi ketiga ada Om Alam Gaming. Selamat malam Om Alam Gaming. Selamat malam Omku. Oke Om Alam Gaming, hari ini nampaknya luar biasa sekali ya, menjadi race yang cukup naik turun roller coaster dan juga agak berat kayaknya setelah tadi sempat ke pressure juga nih Afikri 78 yang pada akhirnya harus turun ke posisi ketiga. Dan ya hari ini finish di posisi kita juga dengan cukup kuat. Gimana ya tanggapannya untuk race kali ini? Untuk hari ini sebenarnya sirkuit ini bukan salah satu favorit saya, cuman ya aku coba main. Tadi sebenarnya bisa sih pace aku sama Om Fikri tuh sama kayaknya tadi dah. Cuman ya seperti biasa aku crash, aku sedikit buat kesalahan dan udah karena aku lihat Om Lusen jauh di belakang ya udah aku main santai aja Om seperti biasa. Asal nggak jatuh. Tapi jatuh tadi juga ya. Kali. Aduh, gitu aja Om. Oke, yes. Benar-benar hari ini mungkin ya sama kayak gue nggak terlalu suka sama track ini dan menjadi race yang cukup berat tapi berhasil ditaklukkan dengan luar biasa, finish di podium itu udah luar biasa banget. Jadi ya lumayan Om. Yes, okay. Sama-sama Malam Gaming untuk podium ketiganya dan kita ketemu lagi nanti di Final Valencia. Thank you Om Malam Gaming. Yes, thank you. Oke, itu dia Malam Gaming di posisi ketiga bersama KTM hari ini dengan sangat luar biasa ya, melawan dirinya sendiri bisa dibilang karena tracknya ini emang ya gitulah. Dan ya kita langsung berpindah ke posisi kedua ada Afikri 78 yang sudah ada nampaknya rekan-rekannya ya yang menyaksikan barusan. Dan ya selamat malam Om Fikri 78. Halo selamat Fikri. malam Om Fikri. Yes. Apakah sudah terhubung Om Fikri? Halo. Ini belum sempat headset, nggak ada ini. Oke, apakah suara saya kedengeran Om? Kedengaran Om, cuman kecil, sorry Om. Ini kayaknya agak error nih Discord-nya. Ya, tapi ya semoga ini bisa terdengar cukup jelas ya. Tapi ya sekali lagi Om Fikri 78 hari ini race yang luar biasa. Tadi kita lihat sempat battle juga bersama Om Alam Gaming, terus juga tadi kita lihat ada chance untuk bisa naik ke posisi pertama, tapi kayaknya lebih baik stay down dulu aja, stay di posisi kedua, stay on the bike dan akhirnya finish di posisi kedua. Nampaknya ada dukungan juga nih dari teman-teman di maka ada Om Kiki, ada Fadli, terus ada bareng sama Lucian juga. Gimana nih race hari ini? Halo. Banyak perusuhnya Mas. Ada Kiki sama Cimuk. Ya kalau malam ini sih cuman main seperti biasa Om, aman terus nggak bisa ngepush. Coba dia ngepush kan udah ngunci juara si Tabrak Lari. Ya, main biasa aja, anggap aja mabar gitu. Cuman malam saya kejar agak grogi kali deh. Dia melebar. Jadi ya itu aja sih, cuma happy aja kan di sini banyak kawan jadi happy aja Om. Jadi nggak ngotot ngejar juara ya, paling ya stay di 2 di 3 juga nggak masalah, cuman ya itu ya happy aja Om malam ini. Oke, sebenarnya banget kita
Lihat banget lah ini race-nya yang bener-bener kalem banget, tenang banget, dan kayaknya emang udah ini udah enak banget lah pace tadi kita lihat. Dan ya hari ini dengan pace seperti itu nampaknya berhasil finish di posisi kedua. Jadi sekali lagi selamat Om Fikri 8 untuk race hari ini, luar biasa sekali. Dan dengan dari rekan-rekan ini memberikan hasil yang cukup positif nih. Dan ya semoga yang terbaik nanti di run berikutnya untuk Valencia. Kita ketemu lagi nanti Om. Selamat istirahat dan terima kasih. Selamat untuk posisi keduanya Om. Terima kasih Om. Sama-sama. Oke, itu dia Afikir 8 yang hari ini finish di posisi kedua dengan sangat luar biasa. Kita berpindah ke champion kita di race hari ini dan juga di M2 PlayStation. Please welcome Tabrak Lari. Selamat malam Om. Selamat malam Om. Oke, Om Tabrak Lari atau kita mungkin lebih sering kenalnya Michaelos kali. Om Michaelos hari ini apa ya? Another perfect race bisa dibilang. Jauh lagi di depan sana 3 detik 4 detik meskipun sempat turun ya ke 2 detik lagi tapi ya bisa dibilang pace tidak bisa dibantahkan lah. Udah di atas 2 detik. Waduh. Sempat turun ke jauh lagi 2 lagi 3 lagi 4 detik lagi jadi ya race hari ini luar biasa sempurna banget. Gimana tanggapannya dari Om Michaelos sendiri? Karena udah race ini udah Bulat. Oke ini bulat. Buat ini ya. Soalnya buat latihan aja buat MPS. M2PS yang berat. Ini cuma ajang buat latihan aja sih. Persiapannya juga karena kemarin hujan, kiranya hujan. Jadi kita agak struggle juga dari hujan tiba-tiba kering karena baru pulang banget kerja. Terus thank you juga buat semua yang udah ngedukung bisa champion di M2. Salam juga buat Om Alam, terus Om Fikri, juga buat semuanya. Tidak aja sih Om. Oke, keren banget pokoknya hari ini luar biasa. Berhasil menutup balapan di Silverstone dengan sangat manis dan ya ini mungkin tadi ya udah di itu dia tuh gila keren banget. Dan ya sudah harus mempersiapkan race keduanya nih di Silverstone untuk di M2PC nanti jadi ya mungkin yang terbaik semoga yang terbaik Om di M2PC. Thank you Om. Ya, siap. Dibilang ini akan endurance banget ya. Sekali lagi selamat untuk posisi pertamanya dan congratulations kita akan ketemu lagi di M2PC nih bentar lagi. Thank you Om Michaelos. Thank you Om Rel. Oke itu dia untuk Pavermi kita podium 1, 2, 3. Sekali lagi ada Michaelos atau Tabrak Lari bisa kita sebut di M2 PlayStation. Ada juga Om Fikri 8 serta Om Alam Gaming yang berhasil finish di posisi 1, 2, 3. Dan ya seperti tadi sudah di-mention juga setelah ini kita akan berpindah lagi ke kelas M2 PC di mana untuk Michaelos akan kembali balapan lagi dengan lap yang sama dengan durasi yang sama. Jadi ini benar-benar endurance banget buat Om Michaelos yang nanti di M2 PC akan kembali balapan dan juga melawan rival-rivalnya yang sangat-sangat luar biasa juga di dalam balapan. Dan ya ini dia untuk klasemen kita di kelas M2 PlayStation sampai round ke-14 kali ini di mana Tabrak Lari champion kita sudah berhasil mengantongi 308 poin sampai round 14 barusan yang sudah selesai di M2 PlayStation. Di posisi 2 ada April 8 dengan total 222 poin dan juga Om Alam Gaming menempati posisi ketiga dengan 220 poin. Dan ya dibilang klasemen 1 2 3-nya sama dengan podium barusan. Dan Misalnya ada di posisi keempat, Ikat Perdana di posisi 5, Paris Nasional di posisi 6, Fitra Martins di posisi 7, dan di posisi 8, dan di posisi 9 untuk klasemen kita di kelas di posisi 4 ini. Dan setelah ini kita akan dipindah ke kelas M2PC. Nah, tentunya akan berjalan dengan 9 lap, masih di Silverstone juga, masih ada juga Om Michaelos dan Om AHD katanya tadi udah akan balapan lagi karena monitornya udah bener, jadi kita akan lihat ya keseruannya akan seperti apa. Jadi untuk teman-teman semuanya sedang menyaksikan, stay tune terus. Kita akan kembali beberapa saat lagi untuk menyaksikan M2PC.
Kembali di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan untuk kelas M2 PC setelah barusan kita menyaksikan balapan di M2 PlayStation yang berhasil dimenangkan oleh Tabrak Lari atau kita kerap sapa dengan nama Michaelos mungkin ya. Dan ya di kelas M2 PC ini Michaelos akan balapan lagi tentunya, tapi akan ada tantangan-tantangan lain dari rider-rider seperti Incas, ada juga Hari 8 dan juga Ryusei serta Ari DP yang sekarang ini untuk kelima rider tersebut sedang bertarung cukup ketat di posisi top 5 klasemen, di mana untuk jarak poinnya ini ada di 228 sampai 172 poin dari posisi 1 sampai posisi 5. Dia bisa dibilang untuk pertarungan champion di klasemen nanti ini mungkin akan sampai final round nanti di Valencia. Jadi kita akan lihat aja nih, pertarungan kali ini bisa dibilang cukup menentukan untuk segi poin yang krusial ya untuk nantinya ditentukan di Valencia. Dan ya Ryusei sejauh ini akan memimpin di klasemen yang mungkin nanti akan kita lihat setelah balapannya selesai. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan dulu nih race di round ke-14 di Silverstone untuk M2 PC yang setelah akan dimulai. Sebelum itu kita berterima kasih dulu kepada sponsor di tahun ini, ada Agung Tahta Mandiri, lalu juga ada media partner yaitu MGPI dan juga Indomotor Racing yang sudah mendukung berjalannya Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Tanpa berlama-lama lagi, kita lihat dulu untuk rider line up di kelas M2 PC sebelum kita mulai balapannya. Itu dia untuk rider-rider di kelas M2 PC yang saat lagi akan membalap di Silverstone, Inggris. Dan ini dia untuk klasemen kita sejauh ini di kelas M2 PC, di mana Ryusei memimpin dengan 228 poin. Ada AHD28 di posisi kedua dengan 202 poin. Dan kita lihat di posisi ketiga ada Michaelos dengan 200 poin, di mana top 3 ini jarak poinnya ketat banget. Kita berpindah ke posisi keempat ada Incas dengan 189 poin dan juga RDP 49 di top 5 dengan 172 poin. Di posisi ke-6 ada Fitboy, Hari Faradin untuk posisi ke-7, Beast di posisi ke-8, Safety Unblessed 69 di posisi ke-9 dan juga Ecosur 13 di posisi ke-10. Kita berpindah ke posisi 11 sampai dengan posisi 13, di mana bisa terlihat ada Lindo, Balski, dan juga Lara yang sudah mengisi atau melengkapi grid kita di klasemen M2 PC Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Untuk starting gridnya sendiri untuk kelas M2 PC kali ini bisa kita lihat Michaelos start di posisi pertama sama dengan di M2 PlayStation barusan, di mana untuk di M2 PC berhasil menorehkan waktu 2 menit 11,6 detik di qualifying kemarin. Untuk RDP 49 akan start di posisi kedua dengan fast lap 2 menit 12,4 dan juga Ryusei pemimpin klasemen kita ada di posisi ketiga starting grid dengan fast lap di 2:12,4. Di posisi keempat ada Chess, Fitboy di posisi kelima dan juga Ecosur di posisi keenam mengisi row kedua dengan fast lap di 2:12 sampai 2:23 kayaknya. Dan itu dia untuk row 1 sampai row kedua. Kita berpindah ke row ketiga, ada AD8 di posisi ke-7, Hari Faridin di posisi ke-8 dan juga Beast di posisi ke-9. Berpindah ke row keempat, ada Lindo, Safety Unblessed 69 dan juga Balski mengisi posisi 10, 11 dan juga 12. Dan itu dia untuk starting grid kita di kelas M2 PC yang saat lagi akan memulai balapan. Dan untuk
pemilihan compound baru seperti kita lihat di M2 PlayStation barusan ini akan berjalan dengan kondisi kering, jadi penggunaan soft medium hard akan menjadi pilihan di slick tires. Tentunya dengan track yang panjang ini penggunaan tire compound yang lebih keras akan dipilih mungkin ya untuk para pembalap di kelas M2 PC. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan race di Silverstone, dan ini dia back on the grid, back on the track, back on Silverstone, England atau di United Kingdom. Mungkin kita siapa juga. Ini dia Michaelis yang akan start dari posisi terdepan, diikuti RDP yang start di posisi kedua, dan juga Ricey yang sedang mempertahankan klasemennya di posisi pertama akan start dari posisi ketiga. And Ricey red lights on and off, we go, size limit start apakah dari AD8 tapi tidak menjadi masalah, still on the pack di posisi ke-7, naik ke posisi ke-6, battle dengan Fitboy. Kita lihat AD8 charging untuk 5th position, still on board bersama kita masuk di turn kedua. Nicely dan nice move dari AD8 untuk bisa terus membuntuti rider-rider depannya. Sayang sekali untuk RDP 49 yang start dari row terdepan nampaknya harus tercecer ke belakang, dan sayang juga untuk Fitboy yang harus terjatuh menjadi korban di lap pertama kita untuk Silverstone kali ini. The pack is very packed. The traffic is on untuk posisi 4, 5, 6, 7 di mana ada Ryusei, ada 8 dan juga Eko Surut 13 yang bisa kita bilang Ryusei ini mendapatkan advantage yang luar biasa mengerikan. AHD8 lunging, diving sangat-sangat mengerikan masuk ke turn ke-6 dan juga going chicane switching ke turn ke-7. Ryusei mendapatkan advantage cukup baik, masuki kembali ke podium zone di posisi ketiga mengejar Chess dan juga Michaelis yang sekarang memimpin balapan di posisi 1 dan juga posisi kedua. Dan kita lihat dari dia untuk pertempuran posisi 3, 4, 5 di mana Ryusei, AD8 dan juga RDP 49 kontak yang cukup keras barusan dari AD8. Kita lihat aggressive style dari AD8 yang memang sudah menjadi ciri khas dari dirinya di setiap balapan, yang ini adalah mengambil setiap opportunity yang ada bagi AD8. Dan kita lihat switch lane yang cukup mengerikan, keluar track dari AD8 sangat-sangat mengerikan sekali, harus lebih berhati-hati lagi AD8 dan juga respect dari track limits karena salah sedikit dan juga abuse track limits terlalu banyak akan mengakibatkan long lap penalti bagi dirinya. Sekarang di posisi ketiga, back on the charge, naik ke posisi kedua dengan sangat-sangat cepat sekali menggeser Chess yang sekarang turun 2 posisi ke posisi keempat. RDP 49 di sebelah kanan sedikit melebar di entry turn ke 13 atau 15 ya, turn 15 nampaknya harus kehilangan posisi tapi kembali lagi naik ke posisi keempat. Nasli dan dari Chess, nice cover tapi RDP 49 yang harus melebar masuk ke turn 15, 16, and 17 nampaknya sedikit kesulitan barusan di chicane dan sekarang harus turun ke posisi keempat dengan Chess posisi ketiga lagi, dan AHD8 naik ke posisi kedua. Michael still on the lead dan sekarang dihantui oleh AHD8 yang bisa dibilang dalam satu lap berhasil naik banyak sekali posisi. Kembali lagi another aggressive movement dari AHD8 yang membawa ia ke posisi race leader di posisi pertama, menggeser Michaelis yang dari awal balapan sudah cukup kuat untuk ada di posisi pertama. Tapi sekarang kita lihat switchback is on tapi masih belum diindahkan oleh AHD8 yang sekarang kembali lagi masih ada di posisi depan setelah barusan side by side di turn keempat. Ini dia wajah dari AHD8 yang sedang full on focus, full on attack untuk bisa mempertahankan posisi pertama. Ada sedikit serangan dari Michaelis, masih menahan saja, masih hanya menantang tipis-tipis bagi Michaelis ke AHD8. Up from the outside, masih belum bisa mengovertake. Mengerikan sekali antara keduanya, terjadi kontak di turn ke-7. Hairpin yang cukup pelan, untungnya masih aman saja bagi keduanya. Meskipun tadi kita lihat AHD8 ban depannya sudah mulai kehilangan sedikit kontrol, masih bisa kembali lagi, masih still on recover dan still on the bike. Masuki turn ke-9, kita akan masuki Maggots and Beckett chicane yang sangat-sangat merepotkan di Silverstone kali ini. Dan kita lihat ada upaya serangan dari Michaelis, masih belum bisa. Defense yang cukup solid bisa dibilang dari AHD8, tapi dapat berhasil ditembus untuk kali ini. Michaelis back on the lead di posisi pertama sekarang. Sandwich bagi AHD8 oleh Pertamina Mandalika SAG di posisi 1 dan juga posisi ketiga itu Michaelis dan juga Chess, di mana AHD8 tentunya tertekan sekali untuk berada di tengah-tengah dua area tersebut. Tapi back on the attack, this is going on side by side. AHD8 meng-squeeze Michaelis, barusan hampir saja keluar track, harus lebih berhati-hati lagi dan juga menjaga space antar rider. AHD8 another aggressive movement dari dirinya yang membawa ia sekarang ke posisi kedua setelah barusan di counter attack oleh Michaelis. Masuki chicane di 16 dan juga 17 di turn terakhir. Kita lihat nampaknya AHD8 berhasil melakukan switchback, naik lagi ke posisi pertama, back on the lead dengan gap masih di 0,1 detik.
Dan ya kita lihat ini dia untuk sejauh ini nampaknya pertukaran posisi pertama masih terjadi sangat-sangat sengit sekali. Dan barusan ada upaya Michaels yang mengambil inside line, tapi kita lihat mengerikan sekali barusan movement dari Michaels yang nampaknya sudah melakukan movement agresif juga dari DP49 yang melebar barusan, tapi masih bisa direcover dengan cukup baik di posisi ketiga. Ada 8 kembali lagi. Oh, Ryusei is down and out. Ryusei is down dari pertempuran top 5 dan sekarang harus tertinggal 4 detik, bahkan di overtake oleh Ekosur 13 yang naik ke posisi kelima. Championship leader kita nampaknya tumbang kali ini di Silverstone. Another aggressive movement dari AD8 untuk bertukar posisi pertama, di counter lagi dengan agresif oleh Michaelos. Back to back battle and clash between Michaelos dan juga AD8 untuk perebutan posisi pertama yang memberikan Chess harapan untuk juga bisa battle ke posisi terdepan. Sekarang kita lihat di 0,1 detik ke AD8 dan juga 0,2 detik antara AD8 dan Michaelos memberikan ada kontak bisa kita lihat terlalu telat dalam melakukan braking yang mengorbankan waktu serta posisi bagian AD8 itu sendiri. Sekarang kita lihat posisi ketiga, sangat-sangat disayangkan sekali. AD8 agresif nampaknya tidak selalu berhasil ya untuk bisa naik satu posisi satu. Sementara Ryusei yang sudah kehilangan posisinya cukup banyak, kehilangan pace-nya juga tentunya harus bisa mengatasi Ekosur 13 terlebih dahulu sebelum kembali lagi harus mencari pace terbaik demi mengalahkan gap 5 detik yang sekarang terpaut ke RDP49 di posisi 4. Ekosur 13 sudah berhasil dilewati, hanya harus melawan gap 5 detik. Gap yang sangat-sangat besar bisa dibilang untuk Ryusei melewatinya dan juga mendekat ke RDP49 demi posisi keempat. Hanya demi posisi keempat, Ryusei yang sekarang sedang mempertaruhkan posisi pertamanya di klasemen untuk M2PC. Ya, memasuki lap keempat kita lihat nampaknya duo Pertamina Mandalika SAG ada di pose 1 dan juga pose 2. Michaelos dan juga Chess yang sekarang sedang tandem untuk bisa stay on the 1 and 2 position masuki turn 3 4. So far so good, nothing to lose. Dan juga ada 8 dan kita sudah mulai down dari serangannya dan kita lihat memanfaatkan segala faktor yang ada. Akhir 8 melihat Chess melakukan mistakes dan langsung saja disambar bagaikan petir berwarna kuning. Ada 8 langsung naik kembali ke posisi 2 bersamaan dengan RDP49 juga yang melihat window tersebut langsung naik ke posisi ketiga, memberikan Chess drop 2 position ke posisi keempat dengan jarak 0,5 detik ke RDP49 yang sedang on cam bersama kita. Dengan nomor 49 menjadi race yang cukup baik apakah sejauh ini, tapi kita masih memiliki 5 lap lagi bagi RDP49 apakah ia bisa finish podium atau mungkin harus menahan Chess di belakangnya yang sekarang sejauh ini sih Chess memiliki fast lap di tangannya. Dan kita akan lihat nanti mungkin masih akan ada beberapa rider yang melawan perebutan fast lap dalam 4,5 lap. Setelah itu nampaknya Chess sudah back on the track again, sudah kembali mendekat lagi bagi Chess ke RDP49. AD8 juga sudah mendapatkan pace yang tidak terlalu menguntungkan dari RDP49 serta Chess yang sekarang mulai mendekat, tapi luar biasanya Michaelos yang sekarang sudah mulai menjauh dari 3 rider di belakangnya. Mungkin ini diakibatkan oleh battle yang terjadi antara AHD, RDP dan juga Chess di posisi 2, 3, 4 sehingga Michaelos memiliki chance untuk bisa kabur lebih cepat lagi dalam beberapa lap. Kita lihat ada battle, wow sayang sekali nampaknya miss braking dari RDP49 harus mengorbankan posisi AHD8 yang bisa double overtake dari Chess. Melihat momentum yang sangat-sangat pas sekali, Chess berhasil melakukan double overtake, tapi kembali lagi AD8 back on di counter attack, kembali lagi naik ke posisi kedua, tidak mau memberikan posisi keduanya begitu saja. It is not a fair price untuk AD8 memberikan posisinya begitu saja ke Chess yang barusan melihat chance dari RDP49 serta AD8 yang terlibat kontak sehingga keduanya harus melebar cukup jauh di turn ke-18. But then again, nice recover dari AD8 back on second position. Ada Ryusei di posisi kelima yang sekarang masih terpaut 5,1 detik, 5,3 detik. Jadi ini benar-benar PR yang berat banget bagi Ryusei. Tapi menampaknya finish di posisi kelima ini masih cukup sih buat Ryusei untuk bisa membawa pertempurannya sampai ke final race nanti di Valencia. Tapi tentunya poin yang diperoleh ada di posisi terdepan itu tentunya akan menjadi poin yang sangat krusial di klasemen nantinya, apalagi di final nanti di Valencia yang kita akan lihat di minggu depan. Tapi sekarang ini
battle masih tersaji untuk AD8 dan juga Chess di posisi 2 dan juga posisi ketiga back on the straight, very short straight sebelum masuki tikungan berikutnya di turn ke-9. Dan AD8 nampaknya punya pace yang lebih solid di beberapa sektor, tapi ada Chess juga yang sekarang ini masih dengan Icelandnya juga ini menunjukkan bahwa sejatinya Chess punya pace yang luar biasa cepat, tapi sayangnya di beberapa sektor masih ada kendala yang mengakibatkan dia kehilangan beberapa detik atau beberapa sepersekian detik sehingga masih belum bisa mengulangi AD8 yang sekarang masih ada di posisi kedua. Dan ya, Megas dan Pekat sudah dilewati chicane yang sangat-sangat demanding di atas barusan menuju long straight sebelum memasuki turn ke 15, 16, 17, dan juga 18 di mana sudah menjadi spot tadi barusan kita lihat RDP dan juga AD8 melakukan overtake yang sangat-sangat mengerikan, dan sekarang Chess juga nampak berhasil melakukan overtake di turn ke-15 terhadap AHD28 yang menggesernya ke posisi ketiga, tapi kembali di counter harus melebar untuk AD8. Sayang sekali di chicane seperti ini tidak mendapat keuntungan sama sekali bagi AD8 yang tadi harus melebar di M3, dan sekarang turun ke posisi ketiga dengan gap yang cukup berarti ke Chess yang naik ke posisi kedua. Dan kita masuki lap ke-6 dari total 9 lap yang ada. Ini dia AHD28 yang sayang sekali barusan di chicane 16-17 harus melakukan mistake, tapi nampaknya untuk recover kembali lagi dan untuk battle lagi posisi kedua tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Kembali lagi another contact antara 8 dan juga Chess yang dimana kita lihat aggressive movement kembali disajikan lagi, kembali pertempuran lagi bagi AHD8 terhadap kita yang sedang menyaksikan balapan di M2BC yang masih berlangsung di lap ke-6. Masih kita ke-6 going on the hairpin, nice attack dari AD8, tapi ternyata tidak akan mendapatkan mid corner yang baik. Tentu saja itu akan menjadi kelemahan dari AD8 yang melakukan launch barusan di turn ke-6 sehingga ia harus melebar di mid corner memberikan Chess kembali lagi opportunity untuk naik ke posisi kedua meng-counter attack AD8 yang sekarang turun lagi ke posisi ketiga, dan juga ada RD49 yang bisa menjadi penantang dari AD8 demi perebutan posisi ketiga. Masih kita ke-9 another movement barusan dari AD8 yang kembali lagi nampaknya ada indikator hit barusan kita lihat narik kontak bagi AD8 dan juga Chess, dimana kali ini Chess mendapatkan kerugian yang cukup besar, kembali lagi drop 2 posisi ke posisi keempat. Ini perubahan pergantian dinamika di posisi 2, 3, 4 benar-benar terjadi dalam beberapa lap ke belakang. Mungkin dari lap kedua sudah mulai panas nih untuk perebutan posisi kedua antara AD8, RD49 dan juga Chess dari RDSD di posisi keempat. Sementara going on full attack di straight kita lihat nampaknya ada RD49 yang baru saja kita lihat kontak dan juga memasuki gravel. Untungnya masih bisa di cover, tidak sampai slide dan harus terjatuh. Nice move dari RD49 untuk bisa stay on the bike daripada barusan harus terjatuh di gravel. Nice recover dari RD49 yang sekarang di posisi ketiga masih on the attack, masih mengejar AHD8, tapi nampaknya setelah terkena gravel barusan Chess yang sekarang mendekat menjadi tantangan utama bagi RD49 di posisi ketiga. Wobble entry dari Michael sangat-sangat disayangkan sekali. Berikan AHD8 Chess untuk overtaking, nice speed, nice entry dari AHD8 dan tidak langsung diberikan saja lane bagi Michaelos dan juga AHD8. Kita lihat nice defense dari AHD8, back on the attack, switching side Michaelos and AHD8 kembali lagi ke tikungan berikutnya di turn keempat, turn kelima going on straight. Kita lihat slipstream bagi AHD8, akankah ia melakukan dive bomb lagi di sini atau mungkin sudah mendapatkan koreksi dari beberapa tikungan sebelumnya. Dan yes, itu dia another contact AHD8 dan juga Michaelos di turn ke-6. Kembali lagi battle yang mengerikan disuguhkan antara Michaelos dan juga AHD8 demi perebutan posisi kedua bagi turn 7 dan juga masuk di sektor berikutnya di sektor ketiga masih menempel ketat antara AHD8 dan juga Michaelos. Yang kita lihat wajah fokus dari rider bernomor 28 kali back on the break, kembali kontak lagi. Breaking point yang berbeda nampaknya sudah bisa kita lihat ya antara AHD8 dan juga Michaelos, di mana Michaelos ini emang sengaja ngincer apex inside di tikungan barusan atau di turn ke-9, sementara AHD8 kayaknya emang sengaja mau run off dan juga semi flat out di turn ke-9, dan ini memberikan speed luar biasa di antri bagi AHD8. Tapi kita lihat aja di beberapa tikungan selanjutnya karena sebentar lagi kita akan masuki lap waktu semakin sedikit bagi para rider kita yang sekarang sedang melakukan balapan
Dan bisa kita lihat RDP 49 serta Chess mendapatkan long lap penalty. Ini adalah kunci bagi Ryusei bisa finish di posisi ketiga kalau ia bisa menembus barrier 3 detik dan setidaknya finish 2,9 detik saja, atau ya sebenarnya untuk ada di posisi keempat lah ini udah cukup banget untuk Ryusei bisa menjadi posisi keempat dari Chess ataupun RDP 49. And yes, it is gonna be a tight one untuk Ryusei. Kita sudah menembus barrier 3 detik, kita masuk ke lap ke-8, akan menjadi momen yang mengerikan dan juga mendebarkan tentunya bagi Ryusei dalam memperketat jaraknya dan juga memanfaatkan long lap penalty dari Chess dan juga RDP 49. Jaraknya sangat tipis sekali dan ini menandakan Ryusei benar-benar bisa mendapatkan posisi ketiga. Sayang sekali RDP 49 is going down and out. It is a mass mistake di lap ke-8. Deserve saja Chess taking on the safe spot, memberikan Ryusei naik ke posisi ketiga dan sekarang akan battle kembali antara Chess dan juga Ryusei. RDP 49 yang harus hilang dari perebutan posisi podium setelah barusan terjatuh, harus rela ada di posisi kelima dengan long lap penalty. It is over untuk RDP 49 demi perebutan posisi ketiga. Dan sekarang kita lihat Ryusei serta Chess bertarung habis-habisan untuk posisi ketiga, gap 0,1 detik. Switching terjadi barusan antara Ryusei dan juga Chess. This is Ryusei di sebelah kiri layar dari FRGP sedang all focus, all in untuk bisa finish di posisi ketiga dan mengamankan 16 poin di klasemen sementara untuk M2PC. Back on the turn 9, kita lihat ini dia nice movement, nice lane dari Ryusei, tapi Chess pun memiliki pace yang luar biasa, ketat sekali untuk bisa mengimbangi Ryusei di posisi ketiga. Gap 5 detik ke posisi kedua tidak menjadi masalah, tidak menjadi pikiran utama bagi Ryusei, hanya perlu mendefense posisi ketiga yang sekarang nampaknya sudah berhasil attack, but counter attack kembali lagi, switching side kepada Ryusei dan juga Chess. Nice attack line dari Chess, dan juga Ryusei yang sekarang harus kembali turun ke posisi keempat. It is a tight one, it is gonna be a tight one until the checker flag. Kita memasuki berapa tikungan terakhir, 4 tikungan terakhir lebih tepatnya, going on turn 15. It is Ryusei back on the attack, back on third position, memberikan Chess turun lagi ke posisi keempat. Late drama bisa kita saksikan sekarang. Sudah tidak ada waktu yang banyak lagi bagi Ryusei dan juga Chess. Sementara itu di posisi depan Michaels dan juga AHD28 nampaknya sudah terkontrol detik. Jadi ya Michaels ini hanya perlu fokus untuk bisa stay on bike dan juga stay on push tanpa memberikan AHD28 celah sedikit pun. Sementara itu Ryusei dan juga Chess dengan gap 0,4 detik dan kita tahu sayang sekali global entry bagi Ryusei tentunya harus kehilangan banyak sekali waktu untuk bisa stay on posisi ketiga. Tapi kita lihat Chess from the outside, can he make it? Oh, contact untungnya masih bisa dikembalikan lagi motornya meskipun ada sedikit oleng, tapi Ryusei masih stay on his bike, stay strong bersama KTM di posisi ketiga. Chess still on his tail, tentunya memberikan pressure yang sangat luar biasa besar. Akankah menjadi battle sampai tikungan terakhir nanti atau tidak? Ini dia going on side by side, going on. This is AD8. Oh, it is Ryusei dan juga Chess, going on the turn 6. Hampir saja barusan sedikit terlalu memaksakan bagi Chess yang hampir saja barusan terkena curb penalty, yang kita tahu lah curb di sini dimanapun itu akan sangat licin dan juga riskan untuk terjadi jatuh. Kita memanfaatkan track limits dan juga exploiting the track. Nice movement dari Chess dan juga Ryusei, same pace, but the battle is on untuk keduanya. Berbeda racing line tidak menjadi masalah, ada exit yang lebih baik dari Ryusei dan juga Chess yang benar-benar ada di defensive line. It is nice pace, nice battle di Maggots and Beckett. Kita lihat sedikit lambat barusan dari Chess yang ngobrak-ngabrik racing line dari Ryusei. Sekarang ini harus terpaut 0,3 back on the final chicane di Maggots and Beckett. Kita akan mendapatkan slipstream battle. It is a nice exit dari Ryusei, going on from left side by side. This is Ryusei versus Chess di 4 tikungan terakhir, going on 15, 16, 17, dan 18. Akankah Ryusei bisa mempertahankan posisi ketiganya di turn ke-15? Ini dia momen yang cukup menentukan bagi Ryusei from the inside, nicely done, but then again it is Chess. Nice attack, sangat tipis sekali barusan di chicane, akan menjadi penentu sebelum memasuki tikungan terakhir. But then again Mike Loss di final corner, nampaknya Silverstone rajanya adalah Mike Loss. Slowing down, apa yang terjadi kepada Chess barusan going on the final corner? Akankah? Yes it is. Apa yang terjadi kepada Chess kita tidak tahu, but then again Ryusei taking on third position, ada 8 dari posisi kedua, dan nampaknya Chess yang barusan tiba-tiba melambat menunjukkan hal yang sangat aneh. Apakah itu sebuah
respect dari Chess yang tiba-tiba melambat, atau memang ada kendala dengan Ryusei dan Chess, kita belum tahu. But dan again, ini dia final result kita untuk race kali di Silverstone M2PC. Michael Laus taking on the win dengan best lap di 2 menit 3 detik,7. Ada Hari 8 yang finish di posisi kedua dan juga Ryusei berhasil finish di posisi ketiga. Chess di posisi keempat dengan best lap di antara semua rider, yaitu di 2 menit 3 detik,6. Lalu ada DP49 di posisi kelima, Fitboy di posisi ke-6 dan juga Ekosur 13 mengisi posisi ke-7 mengakhiri grid kita di M2PC pada malam ini. Dan yes, itu dia akhir dari race kita untuk M2PC di Silverstone Inggris round ke-14 Agung Tahta Amatir Championship 2023. Dan ini tadi gue ngintip dikit di live chat, katanya Om Chess habis bensinnya guys. Jadi wah, ini keren juga nih analisis dari teman-teman semua di live chat. Tapi ya it is safe to say, bener juga kalau misalkan Om Chess habis bensinnya karena tadi bener-bener berhenti banget di final corner. Jadi ya sudah tidak bisa melanjutkan balapan secara teknis, tapi ya kembali lagi sudah bisa finish di posisi 5 juga, sudah ya it is what it is lah untuk Chess. But dan again, Ryusei berhasil finish di posisi ketiga yang secara langsung ini memberikan poin yang luar biasa untuk top 3 kita di klasemen sementara yang nanti akan kita lihat setelah park fair selesai. Tapi bisa dibilang nanti di final round di round 15 di Valencia pertempurannya bakal ketat banget, bakal tipis itu poinnya. Jadi benar-benar no mistake untuk Ryusei, AHD dan juga Mike Loss yang hari ini finish di top 3 dan juga di top 3 klasemen dengan jarak poin yang tipis banget. Itu paling banter, paling jauh ke posisi ketiga yang sementara ini Mike Loss ya di klasemen itu ada di 28 poin. Jadi ya dengan kondisi sekarang Mike Loss finish di posisi pertama, tentunya jarak poinnya semakin tipis lagi yang ya nantilah kita akan lihat ya di klasemen sementara untuk M2PC sampai round ke-14 barusan. Dan ya sekali lagi tadi live chat kayaknya ramai banget ya untuk M2PC kali ini. Jadi thank you yang sudah ngeramein live chat dan nonton balapannya, karena bener ya ini di M2PC ini barusan luar biasa banget. Battle-nya berasa dari awal sampai akhir, mungkin terutama untuk perebutan posisi ketiga ya tadi antara Chess, Ryusei dan juga RDP49 setelah Mike Loss dan juga Hari 8 berhasil kabur di posisi 1 posisi kedua, yang sebenarnya mereka pun battle-nya sampai akhir, tapi kayaknya di lap 7 masuk lap 7 sampai lap 9 gap-nya udah mulai 1 detik. Jadi ya it is another win untuk Mike Loss setelah tadi juga berhasil finish di posisi pertama untuk di M2 PlayStation. Nampaknya hari ini benar-benar Grand Slam, belum Grand Slam soalnya tadi Grand Slamnya nggak dapet, tapi ya benar-benar absolute P1 lah untuk hari ini bagi Mike Loss yang lagi-lagi berhasil finish di posisi pertama. Di dua kelas di M2 PlayStation maupun di M2PC berhasil start dari pole position, dan juga di dua kelas tersebut juga ia berhasil finish di posisi pertama. Jadi ya ini malam yang manis lah untuk Mike Loss, berhasil 2 kali podium pertama di 2 kelas yang berbeda. Terus bisa dibilang melewati lap yang lebih banyak ya daripada rider-rider lainnya yang hanya mengikuti 1 kali balapan saja. Dan ya ini kudos banget lah buat Mike Loss, bener all in banget deh untuk race kali. Dan katanya bukan habis bensin guys. Apakah bener kabel gamepadnya lepas? Ini tadi gue ada informasi sedikit ya dari Race Direction, katanya Om Chess bukan habis bensin, tapi kabel gamepadnya lepas sih. Jadi very unfortunate moment bagi Om Chess. Dia kok tabrak-tabrak terus. Ya, gila banget lah. Wah, kabelnya copot tuh gitu. Atau Om Micros ya udah bilang di di live chat. Jadi ya nightmare untuk Chess bisa dibilang untuk hari ini setelah battle yang luar biasa. Tapi ya kembali lagi, ini dia untuk top 3 rider kita di Park Fair malam hari ini. Sekali lagi please welcome ada Mike Loss, AHD8 dan juga Ryusei, yang kita tunggu dulu ya. Untuk Ryusei tadi kayaknya kameranya mati lagi. Tapi sekali lagi ini dia top 3 kita yang berhasil memenangkan race hari ini di Silverstone. Kita keluar dulu dari Park Fair karena tadi Ryusei-nya kayaknya lagi-lagi seperti yang saya mention sebelumnya di M2 PlayStation ini, nggak tahu kenapa. Emang ada aja nih masalah hardware kamera yang nyala mati. Udah mirip sama servernya Milestone yang suka nyala mati kalau udah akhir tahun. Jadi ya mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, karena ini memang sudah di luar kendali kami kalau udah masalah hardware dan juga software, bukan software,
apa namanya, servers itu udah emang agak sulit untuk diperbaiki secara langsung, apalagi kalau misalkan itu ke hardware dari ridernya masing-masing ya, karena emang kadang agak ada aja masalah yang terjadi karena kita nggak tahu lah, electronics being electronics gitu ya. Dan ya kita tinggal menunggu Ryusei kayaknya bersama Wattbox. Gue tadi lagi ke Pak Feme untuk melihat dan juga mewawancarai top trader kita di Silverstone kali ini untuk kelas M2 PC. And this is it untuk top trader kita di Silverstone Inggris M2 PC Agung Tata Madrid Championship 2023. Once again please welcome ada Michaelos di posisi pertama, AHD8 di posisi kedua, dan juga Ryusei yang hari ini finish di posisi ketiga. Dan mungkin kita langsung mulai saja bersama KTM rider kita Ryusei. Selamat malam Om Ryusei. Malam Om. Oke Ryusei, hari ini nampaknya menjadi race yang cukup gimana ya, agak perih tapi nampaknya berhasil terbayarkan juga battle ya, karena tadi ya kita lihat sendiri harus terjatuh dan juga dropping positionnya cukup banyak, gapnya 5 detik, tapi perlahan tapi pasti sampai lap ke-9 barusan berhasil build up lagi pace-nya, berhasil battle juga lawan RDP dan juga Ences sampai tadi di final moment di tikungan terakhir kayaknya kalau dari informasi Om Ences kena disconnect di controllernya sehingga ya pada akhirnya berhasil mengantarkan Ryusei ke posisi ketiga. Gimana nih tanggapannya untuk race hari ini? Sebenarnya di Silverstone ini nggak pede sih, soalnya di bagian rear goyang terus, jadi nggak bisa di-push motornya kayak tadi di turn 4 atau 5 itu low side karena brakingnya nggak nyaman. Jadi ya targetnya cuma top 5 aja sih sepanjang balapan, tapi lihat dua rider di depan dapat LLP, terus gapnya turun terus, ya di push aja sampai akhir ya. Kurang lebih gitu sih. Oke Ryusei, luar biasa banget race hari ini, bener-bener fight yang kerasa ya sama kita yang nonton. Dan ya another point di klasemen, 16 poin yang sangat berarti dan juga krusial nih, dan pastinya akan dibawa sampai ke Valencia nanti. Jadi best of luck untuk final round nanti, kita lihat nih penentuannya di Valencia. Thank you Om Ryusei, selamat untuk posisi ketiganya dan selamat istirahat. Oke, itu dia Ryusei dari KTM yang hari ini finish di posisi ketiga. Kita langsung berpindah ke yang menempati posisi kedua. Selamat malam Om AHD28. Ya, malam-malam Bang. AHD8 hari ini race-nya bener-bener kita lihat juga mungkin bisa dibilang sama ya, naik turunnya kerasa, fight-nya bener-bener berapi-api sekali. Aggressive mode-nya selalu kita lihat nih dari AHD8. Gimana nih race-nya hari ini dan pada akhirnya finish di posisi kedua nih? Ya, race hari ini sangat seru ya, cuman sayang sekali saya nggak bisa menang cuy hari ini karena setiap putaran pasti saya diganggu dengan RDST, entah itu Ences sama RDP. Wah, dalam gue kira ini mereka ini kong kali kong ini, saya rasa ini. Soalnya gue mau buat time lap fast lap kan, cuman selalu aja di sektor terakhir itu kena benturan dengan Ences sama RDP. Wah, udah akhirnya gue ikut terus mendekat Michaelos, kemudian buat mistake Michaelos, saya juga ikut buat mistake, kemudian ya nggak tahu kenapa nggak bisa kejar lagi. Udah capek kayaknya. Oke, thank you itu Bang. Thank you Bang. Michaelos, selamat, dan Bang Ryusei, kita tunggu di season akhir World Air Champion. Nah, yo itu dia. Ini benar-benar a heart of warrior yang battle sampai akhir nih adalah AHD8. Gila. Kita lihat agresivitasnya luar biasa, dan mungkin hari ini benar-benar race yang a nice one, a nice battle, dan juga ya perjuangannya luar biasa banget dan benar banget akan dibawa sampai ke Valencia nanti. Jadi ya sekali lagi selamat Om AHD8, hari ini race yang luar biasa dan congratulations untuk posisi keduanya. Kita ketemu lagi nanti di Valencia. Thank you Om AHD. Oke, itu dia AHD8 hari ini finish di posisi kedua dengan sangat luar biasa perjuangannya yang tadi bisa dibilang ya itu adalah battle yang terjadi ya antara rider yang terjadi di track, dan it is what it is. Dan ya kita langsung saja berpindah ke yang hari ini podiumnya 2 kali di kelas yang berbeda. Please welcome Michaelos. Selamat malam Michaelos. Selamat malam Maril.
Ketemu lagi di Park Ferme, ketemu lagi di podium pertama. Silverstone hari ini kayaknya bener-bener memberikan race yang luar biasa solid, luar biasa mantep banget. Dan hari ini kembali lagi di M2PC untuk di P1 sama dengan di PlayStation barusan. Kita lihat juga tadi battle-nya luar biasa, ada serangan dari AHD8 beberapa kali tapi nampaknya berhasil kabur lagi. 1 detik bahkan tadi finishing gap-nya. Gimana tanggapannya untuk Silverstone kali ini, Om? Pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih buat Mas Miki juga ya. Mas Miki, aku sebenarnya struggle banget di Silverstone. Terus dia bantu buat setup, buat cara dapetin main yang enak gitu lah. Terus yang kedua gue mau selamat juga buat Risa ya. Gue udah gak expect lagi buat ikut dia. Gue udah gak inilah. Gue udah congrats buat Risa yang dia main aman, enak banget dari awal sampai akhir. Cuman ada beberapa kesalahan gue, jadi ya namanya juga balapan ya, pasti ada yang menang ada yang kalah juga. Terus yang ketiga itu buat AHD nih, kalau kau mau main, kalau kau tidak mau dapat halangan, kau main saya temetek sendiri biar kau sendiri. PA saja biar kau tidak diganggu. Terus juga tadi ada sempat beberapa mistake juga, terus ada mendekat, wah pokoknya ini bedanya cuma berapa poin sama ada ya, cuman 3 poin atau 2 poin sih? 3 poin, 2 poin. Nah, gue nggak mau tahu, gue harus di depan AHD. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun caranya dia kasar, gue kasar juga pasti. Cuman ya, mungkin Silverstone ini lo harus tunduk ke gue ya, karena gue lebih cepat dari lo. Oke, Valencia nggak di belakang lah saya. Kalau Valencia gue masih abu-abu karena dari GP22 sampai GP21 sampai GP23 ini gue nggak pernah namanya masuk posisi 5 di Valencia. Struggle terus di Valencia. Jadi gue ya nggak apa-apa lah, gue bisa dapat di MPS, dapat podium 3 atau 2 pun udah bersyukur banget lah. Kongres juga buat Rusia deh. Thank you banget ya. Iya. Nah itu dia dari Michaelos yang hari ini kayaknya benar-benar mendapatkan perlawanan yang luar biasa banget untuk race kali. Tapi ya itu dia, race is a race dan it is a nice battle untuk kita saksikan. Jadi ya luar biasa banget. Michaelos hari ini kembali lagi di posisi pertama di M2PC setelah tadi juga di M2 PlayStation dapat P1. Jadi a nice one, berhasil menutup kelas M2 di round ke-14 hari ini dengan sangat manis. Sekali lagi selamat Om Michaelos untuk P1 ya. Dan ya dengan kondisi seperti ini kita akan menyaksikan finalnya nih untuk ketiga rider ini, terutama Rusey, AHD8 dan juga Michaelos untuk finalnya di Valencia. Jadi ya sekali lagi selamat Om Michaelos, selamat juga untuk Rusey dan juga AHD8. Kita ketemu lagi di round ke-15 nanti untuk pertempuran nih di klasemen. Thank you semuanya, thank you Om Michaelos. Oke, itu dia top rider kita di Park Ferme. Sekali lagi tadi ada Michaelos, AHD8 dan juga Rusa yang berhasil finish di posisi 1, 2 dan juga 3 yang sekaligus akan membawa mereka ke grand final nanti di Valencia untuk penentuan siapakah juara di kelas M2PC yang akan menjadi champion dengan poin terbanyak dan juga mengambil angka 1 di championship kita. Aku sama di championship 2003 untuk kelas M2PC. Akankah Michaelos, akankah AHD8 ataukah Rusey? Yang kita lihat aja untuk sejauh ini klasemen dipimpin oleh masih Rusey dengan 244 poin. Dan kita lihat ada Michaelos di posisi kedua dengan 225 poin serta AHD8 di posisi ketiga dengan 222 poin. Advantage yang sangat luar biasa ya bagi Rusey yang sedang pertaruhkan posisi pertama di klasemen, tapi bisa kita lihat gapnya ke posisi kedua hanya 19 poin dan juga gapnya ke posisi ketiga ini hanya terpaut 22 poin. Jadi bisa dibilang emang pertarungannya di Valencia nanti akan sangat ketat loh. Dan kita akan tunggu saja di minggu depan ya. Dan ya kita berlanjut ke posisi keempat ada Ancas, di posisi kelima ada RDP dan juga posisi keenam ada Fitboy. Untuk posisi ketujuh sampai posisi 10 ada Hari Faridin, Beast, Ekosur 13 dan juga Seftian Blast 69 menutup top 10 di kelas M2PC. Dan kita berpindah dari posisi 11 sampai dengan posisi ke-13 ada Linda Obalski dan juga Lara yang mengisi posisi tersebut ada 11, 12 dan juga 13 di kelas M2PC Agung Ketamaran Championship
2023 yang untuk round ke-14 kali ini di Silverstone Inggris berakhir sudah dan ditutup dengan sangat-sangat luar biasa manis sekali, dengan perebutan posisi yang sangat panas, dengan battle yang luar biasa ketat dan juga agresif, serta ini memperlihatkan bahwasannya rider-rider kita ini luar biasa banget, pertempurannya tidak main-main sama sekali. Dan ya untuk M2P khususnya akan dibawa pertempurannya hingga final round nanti di round ke-15 Valencia untuk Agung Tata Mandiri Championship 2023. Tapi kita masih ada hari Sabtu dan juga hari Minggu untuk minggu ini tentunya, yang dimana kita akan menyaksikan untuk battle M1 baik di M1 PlayStation maupun di M1 PC. Dan besok kita akan menyaksikan untuk qualifying serta sprint race di kelas M1 PlayStation dan juga M1 PC. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa kita akan mulai kualifikasinya di jam 9 malam dan juga sprint race di jam 10 malam. Dan ya, itu dia untuk race kita hari ini di round ke-14. Untuk kelas MotoGP besok akan berjalan sprint dan kita mungkin akan lihat nanti lapnya mungkin ada di 6 atau 7 di sprintnya, dan mungkin main race-nya di hari Minggu di jam 9 malam akan berjalan 12 lap. Jadi ya stay tune terus untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa follow kami di sosial media. Kami ada di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan juga di YouTube di Moto Esport Indonesia. Jadi silahkan langsung di like, share, subscribe, follow. Terus juga apalagi di save juga postingan kami. Terus juga untuk teman-teman yang mau bergabung bersama kami bisa langsung ke Discord yang bisa diakses lewat link di bawah sini, atau mungkin bisa langsung ke website kami di motosportindonesia.com. Di sana juga bisa lihat standing serta kalender dari event yang sedang berlangsung. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat lebih detail lagi bisa langsung aja ke website kami di motosportindonesia.com. Jangan lupa juga untuk follow media partner serta sponsor utama kita di tahun 2003 ini. Ada Agung Tata Mandiri, ada MGP dan juga Indo Motor Racing yang sudah mendukung berjalannya Agung Tata Mandiri Championship 2023. Ya, sekali lagi terima kasih untuk seluruh sponsor yang sudah mendukung berjalannya event musim ini di tahun 2023. Semoga kerjasama kita akan berlangsung dan juga berlanjut sampai event-event berikutnya. Dan ya, big thanks untuk melancarkan event-event kita di tahun ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan round ke-14 kali ini. Sangat luar biasa sekali, race yang tidak diduga-duga ya akan berakhir sepanas itu barusan di M2 PC. Terima kasih juga untuk semua rider di M2 malam hari ini yang sudah menampilkan semua yang terbaik di balapan demi balapannya. Terima kasih juga untuk Fernando Lee dan juga seluruh kru Motorsport Indonesia yang selalu bekerja keras untuk menyuguhkan balapan demi balapan yang menyenangkan dan juga mengasihkan untuk ditonton. Jadi ya, mungkin itu aja untuk balapan kita malam hari ini di round ke-14 Silverstone Inggris di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Kita kembali lagi besok di hari Sabtu untuk sprint dan juga qualifying dan juga sprint kalau secara teknis, dan juga nanti di hari Minggu untuk main race di kelas M1 baik di M1 Passion dan juga M1 PC. Yes, itu dia untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus semuanya. Kita kembali lagi besok untuk kelas M1. Jadi kita istirahat dulu untuk kali ini. And see you guys in the next race.